Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprianto Salambe. NIM 24212045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai integrasi hasil kali kurang integrasi pembagian atau parsial, dan saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai integrasi dengan pecahan parsial. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu integrasi hasil kali kurang integrasi perbagian atau parsial. Seringkali kita harus mengintegrasikan suatu perkalian fungsi yang masing-masing fungsinya bukan koefisien diferensial dari yang lain. Contoh, misalnya dalam hal diferensial x pangkat 2 dikali ln x dx. Dan x bukanlah koefisien diferensial dari x pangkat 2, dan x pangkat 2 bukanlah koefisien diferensial dari ln x. Dalam keadaan seperti ini, kita harus mencari suatu cara lain untuk menangani integral tersebut. Mari kita turunkan aturan untuk hal demikian. U dan V adalah fungsi x, maka kita ketahui bahwa d per dx dalam kurung UV sama dengan U dikali dV per dx ditambah V dikali du per dx. Sekarang kita integrasikan kedua ruasnya terhadap x di ruas kiri. Kita peroleh kembali fungsi asalnya UV sama dengan diferensial U dV per dx ditambah diferensial V du per dx dx. Dan bila suku-sukunya kita susun kembali, akan menjadi diferensial U dV per dx sama dengan UV dikurang diferensial V du per dx dx. Dalam ruas kiri kita jumpai perkalian dua buah faktor yang harus diintegrasikan. Faktor yang satu kita sebut U, dan faktor yang lain kita bayangkan sebagai koefisien dari diferensial dari suatu fungsi V. Untuk memperoleh V, tentu saja kita harus mengintegrasikan faktor ini secara terpisah. Kemudian setelah mengetahui U dan V, kita substitusikan keduanya ke dalam ruas kanan. Dengan ini lengkaplah sudah tata caranya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama, yaitu diferensial x pangkat 2 dikali ln x dx. Kedua faktornya adalah x pangkat 2 dan ln x. Dan kita harus memiliki yang mana sebagai U dan yang mana sebagai dV. Jika kita pilih x pangkat 2 sebagai U dan ln x sebagai dV, maka kita masih harus mengintegrasikan ln x untuk memperoleh V. Diferensial dikali ln x dV tidak termasuk dalam daftar integral baku yang kita punyai. Karena itu kita harus memiliki U dan dV yang lain, yaitu misalkan ln x sama dengan U dan x pangkat 2 sama dengan dV. Diferensial x pangkat 2 dikali ln x dV sama dengan ln x pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 3. Diferensial x pangkat 3 dikali 1 per x dV. Perhatikanlah bahwa penulisan integral yang kedua dapat dirapikan dengan menuliskan faktor konstantanya di luar tanda integral. Oke, kita lanjut. Diferensial x pangkat 2 dikali ln x dx sama dengan ln x pangkat
3 per 3 dikurang 1 per X, dan X pangkat 3 dikali 1 per X dx sama dengan X pangkat 3 per 3 dan X dikurang 1 per 3 dikali diferensial X pangkat 3 dx. Dan didapatkan hasil X pangkat 3 per 3 dan X dikurang 1 per 3 dikali X pangkat 3 per 3 ditambah C sama dengan X pangkat 3 per 3 dan X kurang 1 per 3 ditambah C. Kita perhatikan bahwa jika ada satu faktor dalam suatu perkalian yang harus diintegrasikan terbentuk logaritma, maka faktor ini harus dipilih sebagai U atau DP. Kita lanjut saja ke contoh yang kedua, yaitu diferensial X pangkat 2 eksponensial 3X dx. Misalkan U sama dengan X pangkat 2 dan DP sama dengan eksponensial 3X. Maka diferensial X pangkat 2 dikali eksponensial 3X DP sama dengan X pangkat 2 eksponensial pangkat 3X per 3 dikurang 2 per 3 diferensial eksponensial 3X X dx. Oke, kita lanjut. X pangkat 2 dikali eksponensial 3X per 3 dikurang 2 per 3 X. Eksponensial 3X dikurang per 3 dikurang 1 per 3 diferensial eksponensial 3X dx. X pangkat 2 dikali eksponensial 3X per 3 dikurang 2X. Eksponensial pangkat 3X per 9 ditambah 2 per 9 dikali eksponensial pangkat 3X per 3 ditambah C. Eksponensial pangkat 3X per 3 X pangkat 2 ditambah 2X per 3 dikali 2 per 9 ditambah C. Dalam contoh 1 kita lihat bahwa jika salah satu faktornya adalah fungsi logaritma, maka fungsi logaritma tersebut haruslah dipilih sebagai U. Dan dalam contoh 2 kita lihat bahwa asalkan tidak ada faktor logaritma pada X, dipilih sebagai U. Atau cara ini berlaku baik hanya jika pangkatnya X bulat dan positif. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu integrasi dengan pecahan parsial. Masuk ke dalam jenis baku yang kita kenal. Lagi pula pembilangannya bukanlah koefisien diferensial dari penyebutnya. Bagaimanakah kita menangani yang satu ini? Dalam hal semacam ini, pertama-tama kita nyatakan dulu bentuk pecahan aljabar yang agak menjemukkan ini ke dalam pecahan parsialnya, yaitu sejumlah pecahan aljabar yang lebih sederhananya mungkin besar akan dapat kita tangani tanpa kesulitan. Kenyataannya X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2. Dalam pernyataan sebagai 3 per X dikurang 2 dikurang 2 per X kurang 1. Eksponensial X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 dx sama dengan diferensial 3 per X kurang 2 dx dikurang diferensial 2
per X dikurang 1 dx. Oke, didapatkan 3 len dalam kurung X kurang 2 baris kurung dikurang 2 len X dalam kurung X kurang 1 baris kurung ditambah C. Cara ini tentu saja tergantung kepada kemampuan seseorang untuk mengurangi fungsi yang diberikan ke dalam bentuk pecahan parsial. Contoh soal: diferensial X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 X. X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan A per X kurang 2 dikurang B per X pangkat X kurang 1. Kalikanlah kedua ruas dengan menyebutkan X kurang 1 dikali X dikurang 2. Ini adalah suatu identitas dan berlaku untuk sembarang harga X yang ingin kita substitusikan. Jika mungkin pilihan harga X yang akan membuat salah satu kurangnya berharga 0. Ambil X dikurang 1 sama dengan 0. Artinya kita substitusikan X sama dengan 1. 2X sama dengan A atau minus 1 ditambah B sama dengan 0. A sama dengan minus 2. Ambil X kurang 2 sama dengan, artinya kita substitusi X sama dengan 2. Maka 3 sama dengan A atau 0 ditambah B yaitu 1 dan nilai yang dihasilkan yaitu B sama dengan 3. Jika sekarang integralnya dapat ditulis sebagai diferensial X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 X sama dengan diferensial 3 per X dikurang 2 X dikurang diferensial 2 per X dikurang 1 dx. Selanjutnya mudah. Diferensial X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 dx sama dengan 3 diferensial 1 per X dikurang 2 dx dikurang 2 diferensial 1 per X dikurang 1 dx sama dengan 3 len X dikurang 2 dikurang 2 len X dikurang 1 ditambah C. Jangan lupa konstanta integrasinya. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Sekian, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.